yang sehat. Amin. Ya, itu bisa dilihat lukisan itu sebagian, coba bisa ditampilkan? Bisa. Oh, sangat kecil ya. Nggak bisa. Lukisan itu ukurannya 2,5 meter kali 1,5 meter per lukisan. Dan nanti saya bisa menceritakan, menjelaskan tentang kitab Wahyu yang sulit-sulit, ya. Ya, ini mulai dari Nuh, nanti ini nabi-nabi palsu semuanya. Jadi sudah jadi semuanya. Ini bukan ditaruh di tempat parkirnya mall, tapi ini ada di tempat di mana Tuhan anugerahkan sebuah tempat bagi saya, dan nanti jemaat kita sama-sama ke sana, gereja akan menyediakan akomodasinya, ya. Nanti mungkin tanggal 27 ini hari libur ya. Nanti sama-sama bisa datang ke sana, langsung diantar pulang pergi, ya. Dan saya percaya melalui peristiwa ini, melalui apa yang Tuhan inginkan di dalam lukisan yang saya buat dengan, bukan saya yang melukis ya, tapi saya manggil seorang pelukis, itu bisa menjelaskan kitab Wahyu dengan benar dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena lukisan ini di dunia tidak ada. Ini pure inspirasi yang Tuhan berikan kepada saya supaya saya bisa menjelaskan kitab Wahyu dengan gampang. Contohnya seperti perempuan Isabel itu apa? Nanti sangat gampang sekali dijelaskan, dan semuanya nanti akan dengan melihat lukisan itu saya cuma berbicara, nanti bisa ngerti semuanya. Dan banyak sekali nabi-nabi palsu itu wujudnya modelnya kayak apa, dia geraknya kayak apa. Nanti di sana semua bisa dengan jelas. Ya. Dan kita sekarang masuk firman Tuhan. Sesuai dengan janji saya yang waktu kemarin akan saya teruskan tentang bagaimana supaya kita bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dengan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Ya. Kemarin saya jelaskan tentang yang pertama, kerangka berpikir kita untuk bersedia menerima firman-Nya, ya. Jadi betul-betul kita harus bisa menerima firman-Nya, karena banyak sekali anak Tuhan, saya ulangi sedikit ya, banyak sekali anak Tuhan yang tidak semua firman Tuhan dalam firman-Nya ini diterima. Ada yang memang sesuai dengan hatinya diterima, tetapi kalau nggak sesuai ditolak. Kalau sudah seperti itu, kehendak Tuhan tidak akan terjadi di dalam hidupnya. Tetapi semua kebenaran firman Tuhan ini harus diterima, bersedia menerima apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itu harus. Kalau kita tidak mau menerima, itu disebut sebagai seorang pencemooh. Di dalam Amsal 13 ayat 1 ya, dikatakan kamu harus menerima ajaran ayahmu. Dan ini digambarkan pencemooh itu orang yang tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dan menjadikan waktu, caranya bagaimana? Kalau kita mau menerima, mau mengerti tentang kehendak Tuhan yang benar, jangan dalam keadaan kita stres, jangan keadaan kita pikiran kita tidak fresh ya. Kalau pikiran kita lagi stres atau lagi nggak wajar kalau saya ngomong seperti itu, terus kita bertanya, Tuhan ini apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Yang terjadi pasti bukan apa yang Tuhan inginkan sesuai firman-Nya, tetapi yang terjadi hanya pikiran kita sendiri, apa yang kita inginkan itu yang terjadi. Misalkan kita berbicara, Tuhan aku harus melakukan apa, yang ini atau yang ini Tuhan, pekerjaan, Tuhan ini pekerjaan ini lagi stres bener Tuhan, bingung Tuhan, sekarang apalagi sekarang semua orang banyak usaha yang sepi, yang tutup apa semua, dalam keadaan kalut seperti itu, Tuhan saya harus usaha apa ini Tuhan, bingung saya Tuhan. Kalau bingung jangan tanya Tuhan dulu, nanti yang terjadi apa? Hanya emosi kita,
kita doa, padahal keinginan kita misalkan mau mengganti usaha atau mau apa, saya tidak ngerti semuanya, ya. Terus hati kita mulai bertanya, Tuhan ini apa yang harus aku lakukan Tuhan, apa ini Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam hatinya sudah berkeinginan untuk melakukan salah satu apa yang diinginkan. Sudah usah bertanya sama Tuhan kalau kayak gitu. Harusnya apa? Dengan posisi yang tenang, ya. Seperti saya hari ini saya menghadapi situasi yang cukup berat. Anak saya sakit dan dokter berbicara ini. Saya nggak mau terbawa dalam situasi itu, dan saya berkeinginan apa, saya tanya sama Tuhan kayak apa, saya nggak mau seperti itu. Tapi yang saya hadirkan dalam hati saya satu, dokter ini adalah tangan panjang Tuhan. Saya percaya melalui dokter ini nanti segala sesuatunya pasti baik. Kalau Tuhan bisa bekerja melalui diri saya, Tuhan pun pasti bekerja melalui dokter yang Tuhan kirim untuk anak saya. Itu di dalam segala kekalutan saya percaya hal itu. Dan saya percayakan hal itu sehingga tadi malam, sebetulnya ini masuk di YouTube ya. Jadi tadi malam itu pertama kali dokter berdiagnosa bahwa ini levernya ada tumor atau apa macam-macam, membuat kita semua cemas. Teman saya levernya bicara seperti itu, nanti disenggol, tambah menjalar kemana-mana. Saya kalau nggak boleh dioperasi atau di apa, nanti tambah salah apa semua. Saya sama dokter jauh lebih pinter dokternya. Sehingga keputusannya saya berdoa, Tuhan beri saya ketenangan dalam hal ini, beri saya hikmat apa yang harus saya putuskan. Ya, Yuyu sebagai suaminya juga bingung, saya tahu. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Pada waktu dokter datang kemarin malam, yang pertama kali ternyata setelah di CT scan atau apa, levernya ada masalah. Ganti bicara apa lagi. Secara manusia kita bingung, tetapi penekanannya tetap saya percaya bahwa Tuhan pakai dokter untuk memberikan diagnosa yang terbaik. Malam tadi dokternya memutuskan bahwa ini tidak perlu diapa-apain, cuman dibiopsi salah satunya dan nanti dia akan mengambilkan sebuah tindakan. Saya percaya, kegelisahan saya, kebingungan saya, pada saat saya percaya bahwa Tuhan yang beracara kepada seseorang, dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki untuk anaknya. Tapi yang lebih luar biasa lagi, pada waktu kemati malam saya datang ke sana, saya tahu anak saya kuat di dalam Tuhan, tapi dia juga sebagai manusia toh. Didiagnosa seperti yang macam-macam itu bingung, saya tahu. Dia bingung, dia mau nangis malu. Ngerti? Saya tahu dia kalau mau nangis itu malu, saya tahu. Karena seolah-olah dia tidak punya iman. Ngerti gitu toh. Tapi kalau tidak nangis ngempet. Nanti dia tambah bingung, sakit semuanya dia. Saya tahu. Siangnya saya pada waktu masih di kantor, dia telepon saya, dia nangis. Wah, kok aku moro-moro gini. Wis tenang, doa lu. Saya ngomong kayak gitu. Tadi malam saya sampai di sana sama istri saya mau mempersiapkan firman Tuhan di sana. Tapi Tuhan berbicara, anakmu besok gak ke gereja. Kasih dia firman dulu saat ini. Waduh. Pada waktu saya nyampaikan firman, satu orang dengan dia itu, saya bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, sentuh hatinya dengan dalam. Dia bukan saja nangis, tapi dia merasa bisa bersyukur sama Tuhan, dia bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam segala sakitnya. Dan saya tekankan, kamu jangan berdoa cuma minta kesembuhan Tuhan, tapi kamu harus berdoa melalui peristiwa ini, apa yang Tuhan ingin ubah hidupnya, apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dan dia betul-betul merasakan, dan dia nangis, dia minta ampun sama Tuhan,
Bukan dia berbicara Tuhan minta sembuh saja, tapi yang ditekankan sama dia, Tuhan ampuni aku telah bersalah sama Engkau. Ini membuat saya sukacita luar biasa. Firman apa yang akan saya sampaikan nanti akan saya sampaikan kepada kita semua di tempat ini. Saya teruskan, menjadikan waktu menyendiri menghilangkan stres dan refreshing, bentuknya bisa bermacam-macam, tapi yang terutama bersyukur dulu. Kalau mau datang sama Tuhan, mau tanya kehendak Tuhan itu kayak apa, kita harus bersyukur dulu. Karena di dalam ucapan syukur itu tidak secara langsung kita mengakui segala kedaulatan Tuhan. Amin. Amin. Dengan kita bisa bersyukur, itu kita mengakui kemahaan yang Tuhan miliki. Misalkan seperti kenapa anak saya harus sakit? Saya percaya di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan anak saya sakit, Dia pasti memiliki kasih yang tidak terbatas. Amin. Dia tidak membuat supaya anak saya ini menjadi penderita atau apa. Pasti di dalam peristiwa ini Dia ingin menunjukkan kasih-Nya kepada anak saya. Sehingga kalau kita bisa merasakan hal itu, baru saya bisa mengucapkan syukur di hadapannya. Baru kita bisa mengerti kehendak-Nya dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau kita menghadapi kehidupan kita tidak bisa mengucapkan syukur, mana bisa kita mengetahui kehendak Tuhan? Mungkin Dia ingin berbicara tapi kita tolak, benar gak? Pasti itu. Waduh Tuhan, kenapa kamu kok kayak gini Tuhan? Hidupku kok kayak gini Tuhan? Aku ini orang lain kok bisa normal, kenapa aku gak bisa normal Tuhan? Kalau kita teriak-teriak kayak gitu terus kita mau kehendak Tuhan, gak mungkin. Ngerti maksudnya? Yang ada cuma apa? Mendongkol, mangkel. Orang lain diberi, kenapa aku gak diberi? Kurang apa sih aku ini Tuhan? Maumu nih kayak apa Tuhan? Bukan kehendakmu, maumu. Piye Tuhan? Kalau sudah seperti itu, buka ayat. Ayatnya salah dimengerti dengan benar sekali. Akhirnya apa? Cempalian. Ngerti maksudnya? Harusnya pada waktu kita menghadapi satu beban yang sangat berat, yang rasanya orang lain kok lempeng-lempeng enak-enak, yang orang lain kok apa yang dia minta dikasih, kok kita makin lama makin berat, makin sulit, makin dianu. Kita harus menilai dulu. Satu, kita ini mengakui kita ini sebagai anaknya enggak? Firman Tuhan berbicara apa? Kita ini diumpamakan seperti apa? Seperti biji matanya di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Dia izinkan hal ini terjadi kepada Ayub, yang Allah berbicara, ini hamba yang aku kasihi, hamba yang saleh, hamba yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam diri Ayub, pasti Tuhan bukan memusuhi Ayub. Tuhan bukan ingin supaya Ayub hancur, bukan. Tapi ada satu hal, Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya kepada diri Ayub, supaya Ayub bisa melihat makin luar biasa di hadapannya bahwa Allah itu luar biasa. Kalau sudah seperti itu, kita bisa mengucapkan syukur. Yang terjadi apa? Ayub bisa ngomong apa? Ayub cuma melihat ciptaan Allah itu loh. Kalau kita lihat, yang dulu yang pada waktu dia menghadapi tekanan yang sangat berat dalam hidupnya, kalau kita baca kitab Ayub itu menghadapi tekanan yang sangat luar biasa enggak? Hartanya tiba-tiba habis, anaknya dimatiin semua, tubuhnya dia hancur, sakit luar biasa, sakit yang sangat memalukan loh itu. Saking gatalnya sampai digaruk sama beling, itu berarti sesuatu mungkin bukan kurap tok itu, mungkin apa, tidak tahu saya. Sampai digaruk sama beling itu, di pinggir pasar, dilihat orang banyak, sangat memalukan sekali. Tuhan izinkan itu semua terjadi dalam diri Ayub. Pada saat seperti itu, Ayub tidak bisa melihat segala sesuatu kedaulatan Allah dalam dirinya, tapi untungnya satu, ya. Saya percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam diri Ayub, apa yang itu sudah Tuhan tekankan, pasti Dia pegang janji itu. Dia jagai Ayub salah luar biasa. Ayub bisa luar biasa itu karena siapa? Kekuatannya Ayub? Tidak. Kekuatan Allah. Nanti kita sama-sama akan belajar. Amin. Di dalam segala sesuatu yang menekan kita, kalau kita bisa tenang, kalau kita bisa melihat segala kebaikan Allah melalui firman-Nya itu akan menarik kita
dengan kuasa Roh Kudus, seperti magnet yang saya ngomong kemarin tuh, dia akan menarik kita untuk bergerak di dalam dia dan akan menjadi satu kekuatan. Kalau Ayub yang ditarik apa? Ayub bisa melihat sesuatu yang sangat dahsyat. Dia ngomong apa? Binatang-binatang yang buas itu kok gak bisa masuk kota, ini pasti ada tangan Tuhan yang bergerak. Ngerti maksudnya? Dia bisa berpikir gitu. Kita yang hidup selama ini seperti ini, kok gak bisa pikir? Kita cuma pikir apa? Oh, binatang-binatang itu gak ke kota karena apa? Karena apa? Takut sama manusia. Coba para nono macan yang gak dicokot irungmu. Ya, ada tangan Tuhan yang menjaga. Semuanya ada tangan Tuhan yang menjaga. Itu diutarakan sama Ayub. Aku percaya aku bisa melihat hal ini semuanya. Sehingga pada saat dia mengalami satu tekanan yang luar biasa, dia bisa melihat bahwa Tuhan tetap baik dalam hidupnya. Akhirnya Ayub berbicara apa? Bukan Ayub ngomong, lihat dengan aku bertekun, dengan aku tetap setia kepada engkau. Sekarang kau kembalikan segala sesuatu yang dulu aku kehilangan. Kau kembalikan 10 kali ganda. Dia tidak ngomong kayak gitu kok. Tapi yang keluar dari mulut Ayub apa? Dulu aku cuma mendengar. Tapi aku sekarang bisa melihat engkau nyata dalam hidupku. Itu jauh melampaui apapun juga. Hari ini kita mau seperti Ayub. Kita dalam dunia ini bersama dengan Tuhan jangan berpikir berharap ya seperti agama-agama lain ya. Jangan ya. Karena agama-agama lain itu tidak ada satu kepastian masuk kehidupan kekal. Ngerti ya? Jadi yang diharapkan mereka itu cuma apa? Hidup di dunia ini loh. Kalau mereka taat, mereka nanti diberkati, mereka dapat apa, mereka keinginan-keinginan yang ada di dunia ini akan tercukupi. Tuhan sanggup lakukan itu? Sanggup. Tapi kalau untuk hanya sekedar mobil mewah, kamu sehat, apapun juga, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Betul loh? Kalau cuma sekedar itu, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib itu karena apa sih? Ada sesuatu yang tidak mungkin manusia bisa lakukan. Dengan segala upaya, dengan perbuatan baikmu, dengan segala apapun juga, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kita datang di hadapan Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan, bukan cuman karena berkat-berkatnya itu saja, jangan. Kalau cuma sekedar berkat jasmani, kita tidak menghargai siapa itu Tuhan. Kita tidak menghargai siapa itu Yesus yang datang ke dunia. Seperti siapa sih? Anak muda yang kaya itu loh. Datang di hadapan Tuhan. Dia ingin apa? Dia ingin meminta kepada Tuhan satu hukum supaya dia bisa masuk surga dengan segala apa? Kemampuan dirinya. Dengan segala perbuatan dirinya supaya dia bisa masuk surga. Pemuda itu ngomong apa? Guru, bagaimanakah supaya aku memperoleh hidup kekal? Tuhan ngomong, sudahkah kamu lakukan 10 hukum Taurat? Pemuda itu ngomong apa? Sudah aku lakukan semuanya. Dia benar-benar melakukan, mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan baik semua. Tapi bisa sempurna? Enggak bisa. Akhirnya Tuhan ngomong apa? Jual semua hartamu. Berikan kepada orang miskin. Datang di hadapanku. Dia bisa? Nggak bisa toh? Terus kita ngomong apa? Ya dia lebih berat hartanya daripada Tuhan. Sekarang saya tanya sama kita semua. Kalau kita di hadapan sama Tuhan hari ini, terus Tuhan ngomong kayak gitu. Kalau kamu mau ikut aku, cinta aku, jual semua, ikut aku. Kita mau? Kita sama nggak mau. Harusnya pemuda itu ya apa? Datang di hadapan Tuhan. Tuhan, gak bisa aku seperti ini Tuhan. Tapi aku kepingin masuk surga Tuhan. Caranya kayak apa? Kalau aku suruh jual hartaku semua, gak mampu Tuhan. Kalau aku suruh gini gak mampu Tuhan. Caranya kayak apa? Tuhan ngomong apa akhirnya? Percaya sama aku. Hanya melalui Kristus yang membuat kita masuk surga. Mau kamu jual hartamu, pemuda itu seumpama, ya tak jual hartanya.
semua tak jual, bisa masuk surga? Enggak bisa. Tetap enggak bisa. Dan tidak mungkin pemuda itu mau. Tuhan tahu keegoan manusia. Yang kita teruskan. Dari sini kita tahu, yang pertama kali, supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan baik, dengan benar, kerangka berpikir untuk bersedia menerima firman Tuhan apa adanya. Gak usah dipilih-pilih ya, apa adanya. Kalau Tuhan ngomong, aku berdaulat atas segala sesuatu, kita jangan bantah. Aisyah Tuhan, yang ini kamu, jangan kamu yang berdaulat, tapi aku yang berdaulat. Jangan seperti itu. Tuhan bisa lakukan apapun juga. Kita ini bejana kok, bener gak? Yang dibentuk sama dia. Ayub gak bisa protes. Lu aku ini kurang apa Tuhan? Segala sesuatu sudah aku lakukan, aku saleh, aku apa semuanya. Kok kamu buat aku seperti ini? Enggak. Harus mengakui kedaulatan Tuhan. Siapakah kita ini? Ya, baru kita bisa tahu kehendak Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini ojo diambil yang enak-enak tok. Ngerti maksudnya? Yang sesuai keinginan hati kita, pas, oh ini kehendak Tuhan. Kalau enggak pas, ini kehendak siapa? Berani ngomong kehendak setan. Kehendak Tuhan yang aku enggak mau. Enggak manusia seperti itu toh. Mele-mele. Kalau dalam keadaan stres, menyediakan waktu tenang. Kalau orang tidak tenang, tidak bisa tahu siapa itu Tuhan. Benar nggak? Nggak bisa kita berpikir dengan pikiran yang dikuasai oleh kebenaran, tidak bisa. Pasti kalau kita tidak tenang, namanya tidak tenang, pikiran kita dikuasai oleh keinginan kita, nafsu kita. Yang terjadi apa? Bisa melihat kehendak Tuhan. Yang ada apa? Kehendak diri kita sendiri, ego kita sendiri yang ada dalam diri kita. Kalau kehendak Tuhan bukan seperti itu, ya, baru kita tenang, santai, memikirkan kebaikan Tuhan, baru kita rasakan Tuhan ternyata seperti ini dah kehendak-Mu dalam hidupku. Saya kemarin ngomong sama Lulu satu kata tok, Lu, kamu mungkin tidak ucap no syukur sama Tuhan dalam situasi apapun juga. Kamu mungkin seperti ini. Sehat itu sesuatu yang mahal. Sekarang kamu nyadari ini. Nangis dia. Nangis luar biasa dia kemarin. Ya, saya teruskan. Mencintai firman Tuhan dengan wujud menyelidiki firman Tuhan. Kalau orang cinta itu pasti menyelidiki enggak? Pasti toh, gak mungkin mencintai sesuatu, tegep. Aku seneng tak tegep gitu, kan mesti kita lihat ini kayak apa, kita cari terus toh, kepingin tahu toh. Orang banyak ngomong mencintai firman Tuhan, tapi tidak tahu, tidak mau tahu. Itu sesuatu yang salah. Karena kalau kita sudah sadar, tahu betapa hidup tanpa berjalan dengan firman-Nya, sama saja dengan berjalan di dalam gelap. Kalau firman Tuhan berkata, kamu hidup ya dalam dunia ini, tanpa firman-Nya, sama saja kamu mati. Kenapa bisa berbicara seperti itu? Kita lihat sekarang, pemazmur ini berbicara. Ini kemarin saya gak nekankan karena waktu, sekarang waktunya masih ada, saya jelaskan. Mazmur 119. Mulai ayat 97. Mencintai firman Tuhan itu penekanannya ini seperti gini. Dalam dunia ini sifat manusia ini kan selalu ya, dia akan mencintai seseorang, dia akan mencintai sesuatu. Pasti yang dihitung dia pasti, kalau aku dengan sungguh-sungguh melakukan ini, aku pasti untung. Betul toh? Itu sifat manusia. Sudahlah, Tuhan tahu hal itu. Jangan kita ngomong gak untung, gak apa-apa. Aku melayani ini gak untung apa-apa. Kalau kamu melayani Tuhan gak untung apa-apa, sama saja ngomong apa?
Gak masuk surga gak apa-apa. Bener tuh? Aku melayani Tuhan ini pure sungguhan. Gak ingin apa-apa. Aku bener-bener pokoknya melayani tok. Tuhan ngomong apa? Menghina aku kamu. Bener tuh? Tapi banyak orang yang merasa dengan sok rohani melayani Tuhan ini bener-bener pure, hatiku gak menginginkan apa-apa. Tuhan ngomong bener gak menginginkan apa-apa, tak masuk neraka kamu mau melayani. Kemunafikan rohani masih ada dalam diri seseorang. Harusnya orang itu mengakui. Dan Tuhan tahu kok. Kalau kamu mau melayani, kamu mau cinta sama firman Tuhan, karena firman itu benar-benar akan menguntungkan hidupmu. Baru kamu akan cinta, bener gak? Kita mau ngomong aku cinta firman Tuhan, ditanyai tentang iman aja jawabnya ngalur ngidul, buka belakang kanan kiri. Bingung saya. Kemarin saya diskusi dengan beberapa hamba Tuhan, ngomong cinta Tuhan setengah mati, kita ini hidup hanya untuk Tuhan gini. Tak tanyai iman aja ngalor ngidul ngomongnya. Piye bisa cinta? Omong kosong tuh. Melayani dengan sungguh-sungguh tanpa mengerti firman Tuhan dan berbicara, aku cuma melayani tok tanpa berpikiran apa-apa, pure untuk Yesus. Bagaimana bisa kenal Tuhan Yesus dengan benar kalau firman Tuhan tidak ngerti? Bagaimana bisa mencintai firman Tuhan kalau firman Tuhan tidak ngerti? Apa yang dicintai? Aku seneng sama DE, tak jadi no bojoku, tapi aku gak ngerti, goblok ndak? Gak ngerti pribadinya kayak apa, gak ngerti, pokoknya aku seneng tak jadi no bojoku. Orang aneh ndak? Kan mesti celidiki ya, Cielin ya. Oh, Kohok itu kayak apa kan kayak itu ya. Dulu LLE Kohok itu orangnya api. Ya, api itu yang jadikan pegangan toh. Padahal orang lain belum tentu ngomong api, bener gak? Itu kan manusia. Tapi pasti dilihat sesuatu. Ada yang menguntungkan dirinya. Tanpa menguntungkan dirinya, tidak mungkin orang itu akan benar-benar mau cinta, apalagi mau setia. Tidak mungkin. Yang menulis kitab Mazmur ini, dia mengalami problem hidup yang berat. Manusia itu kayak gitu toh. Semua manusia hidup itu mengalami problem dulu yang berat. Semua manusia ini pada waktu bertemu dengan Tuhan dalam kondisi apa? Pasti ada masalah. Enggak, aku tidak ada masalah apa-apa. Dosa ya masalah enggak? Loh, aku dalam keadaan finansial cukup, aku dalam keadaan sehat, aku dalam enak sejahtera, gak usah cari Tuhan. Pasti dalam hatimu ada sesuatu yang namanya apa? Dosa yang tidak bisa kamu selesaikan. Dan kamu sadar itu hanya milik Tuhan yang bisa menyelesaikan. Jangan kayak pemuda ini, dia merasa apa? Dia sudah bisa lakukan semuanya. Terus datang ke tempat Tuhan, bagaimana cari hidup kekal? Kasihan aku tahu caranya, supaya aku bisa lakukan. Gak bisa. Ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, sehingga manusia harus datang di Tuhan. Nah, perbedaan kita dengan agama lain apa? Kalau mereka yang tidak bisa dilakukan apa? Besok kayak apa caranya dapat duit? Besok kayak apa caranya supaya di dunia ini bisa enak? Besok kayak apa caranya seperti ini? Karena kalau besok belum pasti dia masuk bisa ke surga. Mau cinta sama Tuhan yang seperti itu kan aneh tuh. Tapi kalau kita, pasti gak kita besok masuk surga? Yang membuat kita pasti ini siapa? Yesus, satu, kita percaya di sana. Pada waktu kita di dunia, pada waktu kita cinta sama Tuhan, Tuhan ngasih kita tetap hidup dalam dunia ini enggak? Ini sebuah masalah. Masalah banyak yang terjadi bagi orang percaya. Karena pengertiannya satu. Yesus mati di kayu salib, mau mati untuk kita, mau menderita untuk kita, supaya kita memperoleh hidup kekal. Tok, itu saja, salah. Dosa memang dikalahkan. Amin.
Dan kita pasti masuk surga. Amin. Tapi kenapa kita dibiarkan di dunia ini? Supaya kita hidup sengsara? Kasihnya Tuhan itu enggak terbatas. Dia mengasihi kita, betul-betul dia mengasihi kita 100%. Dia tahu segala kelemahan kita. Dia kalau bicara sama kita, segala pencobaan tidak akan melebihi kekuatanmu. Seneng enggak? Amin. Itu pasti enggak. Tapi yang terjadi dalam hidup kita sering apa? Sampai nangis, guru-guru, gulung-koming, rasanya ini melebihi kekuatanku Tuhan. Bener enggak? Kalau seperti gitu berarti firman Tuhannya dicoret dong. Omongannya Tuhan berarti kita ngomong, omonganmu palsu, buktinya aku seperti gini. Berani ngomong kayak gitu sama Tuhan. Kalau enggak berani yang salah siapa? Kita toh. Cara berpikir kita toh. Tuhan itu mati di kayu salib. Supaya ya kita menerima sukacita di dalam Dia. Sukacitanya kita yang besar ini apa? Yang jadi masalah lagi ini. Karena kita mulai kecil sampai dengan tua, yang dididik dalam hati kita itu apa? Sama orang tua kita lah, ngomong kayak gitu toh. Jadi satu kebiasaan kita itu apa? Yang bisa membuat kita sukacita itu apa? Cinta Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan terus-terusan, atau kalau duit kita penuh tidak pernah kekurangan. Ayo, jujur. Kemarin sudah kasih ilustrasi toh, ada seseorang yang memiliki panti asuhan, dia bergumul setiap hari, sudah toh? Bergumul setiap hari, dia berdoa. Dan pada waktu dia berdoa, dia bayangkan donatur-donatur orang-orang kaya yang ada di gerejanya dia. Dia ngomong, Tuhan gerakan hati mereka supaya mereka dapat memberi uang, supaya beban yang ada dalam panti asuhan ini sudah tidak menjadi persoalan. Bertahun-tahun dia berdoa gitu. Suatu saat ada seorang yang dia doa itu datang bawa uang sak koper. Ini untuk panti asuhmu. Pada waktu dia mau pegang uang itu, jantungnya dia berdebar-debar. Dek, 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 dek. Ini serius loh. Ini bukan cerita. Dia kembalikan. Jangan dulu. Nanti berapa hari lagi kamu datang. Pada waktu orang itu datang lagi, dia ngomong, sudah terima kasih, gak usah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia merasakan bahwa setiap hari dia bergumul dengan Tuhan itu jauh lebih bahagia daripada sekedar cuman uang yang dia peroleh. Karena kalau dia sudah dapat duit itu, dia mau bergumul sama Tuhan. Mau? Kalau hari ini mungkin kita mengalami satu masalah yang berat, ekonomi apapun semua. Tapi kalau hari ini kita bisa bergumul sama Tuhan terus, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan lebih tahu mana hatimu dengan Tuhan. Tuhan lebih tahu, hati itu licik, manusia tidak tahu kok. Tuhan tahu. Pergumulanmu apa? Masalah finansial, ini tak kasih duit akeh, jauh sama aku, kamu nanti menderita. Gak percaya? Kalau jauh sama Tuhan akan menderita, gak percaya? Ini firman Tuhan yang menjelaskan. Karena firman Tuhan kalau ngomong berjalan dalam hidup ini tanpa firman Tuhan seperti berjalan dalam gelap. Kita ngomongnya kayak apa? Hati kita berbicara kayak apa? Bukti ini aku terang dedet sembarang ketok iso membuat aku seneng. Kan kayak gitu tuh. Bener gak? Betul firman Tuhan ada yang ngomong kayak gitu gak? Tanpa firman Tuhan kita berjalan dalam gelap. Kalau berjalan dalam gelap itu kayak apa? Nabrak enggak? Masalah toh enggak? Tapi kita yang lebih membuat kita menjadi terang itu apa? Firman Tuhan apa duit? Duit. Kalau duitnya banyak semua jadi terang, bener gak? Persoalan apa rasanya bisa diselesaikan. Itu kebiasaan yang dunia berikan. Sehingga yang diminta ya apa? Tuhannya dipinggirkan, yang diminta ke Tuhan itu apa? Tuhan, aku kasih duit supaya aku berjalan di dalam terang. Manusia kan kayak gitu toh.
Karena kenyataannya di dunia ini segala sesuatu kalau nggak pakai duit, mosok kita mau ngurus sesuatu supaya lancar dalam nama Yesus jadi lancar kan nggak toh? Duit supaya cepat selesai, bener nggak? Itu yang jadi pikiran kita. Orang sakit, wah sakit apapun juga kayak duit, dokter sing gerak, beli obat apa semua. Kalau nggak ada duit, nggak bisa selesai. Yang ada di pikirannya kita kayak gitu, kita lupa. Mau sakit, mau apapun juga, Tuhan bisa mengubah semuanya nggak jadi baik. Iman kita ini setiap apa? Iman separuh-separuh enggak? Dunia iya. Apa? Tertentu dunia kalau di gereja, kalau di luar, terang itu duit. Adalah Yesus ngomong apa? Akulah terang dunia. Bener enggak? Kita bantah aja. Enggak, duit terang dunia. Berani ngomong kayak gitu? Enggak berani terang-terangan, tapi di hati sering kayak gitu enggak? Karena enggak tahu. Enggak memikirkan dengan panjang. Kalau duit itu bisa menjadi terang dunia, orang yang punya duit banyak itu dadanya sampai bunuh diri. Orang yang duitnya banyak kaya raya yang bunuh diri ada enggak? Banyak. Betapa luar biasanya firman Tuhan itu. Coba kita lihat. Pemazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ini 97 ini ya, jangan kita tidak usah mikirkan apa-apa setiap hari firman masuk di kepala kita. Bukan seperti itu. Tuhan juga tidak menghendaki seperti itu. Dihafal semua. Kita jalan sambil ngomong, Yesus berbicara dalam perumpamaan. Naik sepeda motor yang dipikirkan itu nubruk. Kalau naik sepeda motor nyetir itu apa? Jalan ini di mana ya? Coba terbanter. Bener dah. Firman Tuhan itu bukan seperti itu, merenungkannya sepanjang hari. Kalau kita baca secara literal sepanjang hari, gak mungkin lah. Sing suruh sepanjang hari itu maksudnya di dalam kehidupanmu, pada waktu kamu menghadapi sesuatu, firman Tuhan akan bergerak dalam hidupmu secara luar biasa. Kalau itu sudah menjadi apa? Sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidupmu, kamu terasa seperti itu, dia akan secara otomatis bekerja dalam hidupmu. Nanti kita sama-sama akan merasakan hal itu. Karena saya buktikan, firman Tuhan itu kalau kamu cinta sama firman, kalau kamu benar-benar mengerti firman itu bergeraknya di dalam kuasa rohnya, dia bergerak seperti magnet, kita akan ditarik terus sama dia. Merenungkannya sepanjang hari, 98. Saya tekankan dulu 97, enggak terima saya masih enggak enak rasanya. Betapa aku cintai Tauratmu. Kita benar-benar mau mencintai Taurat Tuhan? Benar? Kenapa kita cinta sama Taurat Tuhan? Kenapa kita mau benar-benar cinta sama firman-Nya? Tanamkan dalam diri kita. Karena firman Tuhan yang ngomong loh. Tanpa firman-Nya kita nggak bisa hidup. Ini serius. Kalau kita tidak percaya karena hal itu, ya tidak usah jadi orang yang beriman, percaya sama Tuhan. Benar toh? Tanpa firman-Nya kita nggak bisa hidup. Ya kalau bagi orang yang nggak percaya Tuhan, bagi orang yang ya rasanya biasa-biasa. Tapi orang yang seperti itu bisa stres sampai gulung-guling, bisa nggak? Kalau orang sudah stres luar biasa itu rasanya kepingin mati nggak? Putus asa, nggak karu-karuan, rasanya kayak hidup ini rasanya mati mau urip soro, ngerti maksudnya? Kan paling repot jadi orang kayak gitu. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Wih, luar biasa gak ini? Ngerti enggak ini maksudnya? Musuh kita sekarang apa? Musuh kita siapa? Sebelahku itu bukan musuh itu. Firman Tuhan kan ngomong, musuhmu bukan darah dan daging, men.
Tapi musuhmu itu apa? Penghulu-penghulu di udara, setan. Mau ditengking aja setannya. Bukan. Setannya bukan di sini loh. Kalau kita ngomong, musuh kita itu penghulu-penghulu di udara, setan. Panggil pendeta-pendetanya gak bertanggung jawab. Ya, kamu itu dikuasai kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi. Setan yang guyu. Iya. Kon gak ketok kok. Ngaku didedasi wisan kok. Apa yang ada musuh kita dalam pikiran itu apa? Tuhan ngajari enggak? Jangan khawatir akan hidupmu. Kekhawatiran itu musuh kita yang paling berat. Benar enggak? Apalagi sekarang, aduh, saya dikasih tahu anak saya sakit gini. Gak iso mangan. Saya yang biasanya makan lahap itu loh. Makan itu rasanya ngecap di sini terus loh. Orang nggak tahu. Maksud aku promosi ngomong, aku sayang sama anak saya kayak gini, aku udah bisa makan apa? Enggak. Saya diam aja. Saya malu kalau seperti itu ya. Laki ya. Ada geng sini juga saya tanya ya. Kantor saya kunci. Ini Lulu nggak denger ya. Nanti dia kalau denger dia susah, kasihan saya. Saya nangis. Tuhan, kenapa ini Tuhan? Aku khawatir Tuhan. Aku gini Tuhan. Tuhan ngomong, oh itu kalau ditekan terus, bisa kayak apa kepala kita? Masalah itu. Masalah apa lagi kita menjadi cemas dalam hidup ini? Yang paling cemas apa? Macam-macam. Perintah-perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Bijaksana itu artinya apa sih? Akal sehat kita bisa bergerak. Ngerti maksudnya? Kita bisa mengatasi segala beban persoalan kita. Hanya melalui apa? Firman Tuhan. Amin. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Firman Tuhan kalau kita sudah pelajari, kita mengerti dengan baik, firman Tuhan itu bergeraknya melalui apa? Kuasa Roh Kudus. Di dalam kuasa Roh Kudus itu janji Tuhan, dia itu akan menjadi penghibur bagi kamu. Cara menghiburnya kayak apa? Dia ngomong, Titi, kamu ndak usah khawatir, geblak saya, takut saya. Ini anak saya di kantor, Tuhan kenapa seperti ini? Aku Roh Kudus. Waduh, geblak saya. Bener, saya bisa teriak sama taci saya, waduh apa ini? Takut saya. Tapi Roh Kudus itu bekerja melalui apa? Firman-Nya, dia ingatkan. Kenapa kamu khawatir? Aku yang berkuasa atas dia kok. Kamu percaya enggak aku ini baik sama kamu? Aku percaya enggak aku mengasihi dia? Aku percaya kayak gini. Wah, berdialog. Nangis dengan, akhirnya dengan apa? Sukacita. Kebijaksanaan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Seberat apapun juga hidupmu. Firman Tuhan ada yang ngomong kayak gitu loh. Siapakah aku ini berani berdebat dengan engkau? Bener gak? Ayo. Gak cinta firman Tuhan. Yang bisa membebaskan kita dari musuh-musuh kita, yang bisa membebaskan kita dari beban kita, hanya firman-Nya. Amin. Mau belajar firman. Yang dipelajari cuma apa? Dibuka di gini tok. Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Tambah stres kalau pemikiran kita firman Tuhan dengan pegang satu ayat tok, tak jamin tambah stres. Pengertian satu ayat tanpa kita melihat dengan ayat yang lain akan membuat kita stres pol. Bukan. Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Nanti ya, yang Mazmurnya diteruskan lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam lautan, laut asal tidak bimbang hatinya,
tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ceklen kita. Pegangan ayat ini saja, tanpa kita berpegang kepada ayat yang lain. Pengertian ini diterima secara literal, geblak-geblak kamu. Stres kita tambahan. Masuk kita tidak berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, anak saya tidak ada sakit penyakit, saya imani dengan benar-benar, diagnosa apapun juga kosong nantinya, dengan benar saya beri uang ngotot, tak klaim ayatnya ini, keluarnya masih ada sesuatu yang kurang iman dah berarti. Kita boleh berpegang, kita boleh cinta firman Tuhan, tapi kita harus melihat di dalam kacamata yang benar. Firman Tuhan itu tidak berdiri satu saja. Kalau kita pegang satu ayat tok, dengan pengertian kita yang salah, ayat ini tidak sedang mengklaim kita, kalau kita punya iman 100%, apapun yang menjadi keinginan kita bisa dilakukan. Apalagi kalau kita lihat di Matius, kalau kamu punya iman sebiji sawi, gunung itu bisa kau pindah ke lautan. Sampai hari ini tidak ada yang lakukan itu, berarti tidak ada iman yang punya iman sebiji sawi. Kan nggak boleh seperti itu. Setiap firman yang berkata pasti ya dan amin, ngerti? Kalau ada firman yang seperti ini, apa sih maksudnya ini? Selidiki dengan baik. Lihat konteksnya. Konteksnya apa? Kok kenapa ngomong kayak gini? Masalahnya apa? Karena kalau nggak saya selingi seperti ini, saya buka Mazmur tadi, pengertian-pengertian ini, terus kita mulai cinta Tuhan karena kita buka satu ayat tok untuk kita pegangi. Saya menyesatkan Anda. Saya tidak ngajar seperti itu. Tapi kalau kita pegang, kita cinta firman Tuhan, kita harus melihat di dalam keseluruhan firman Tuhan itu sendiri. Amin. Saya teruskan Mazmur tadi. 119:98. Luar biasa ya, kalau kita cinta firman Tuhan itu akan melekat dalam diri kita lamanya. Salah satu contoh yang paling gampang. Semua orang pasti memiliki ini. Kalau orang percaya. Satu ayat aja yang pasti ini bener ayatnya. Apa sih? Gak apa-apa ngomong, sekali-sekali ngomong lah. Ditanya yang gini-gini, dipendeli takut saya. Salah satu apa sih yang kita pegang, yang menjadi satu sukacita kita? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Itu dipegang. Jadi dalam situasi apapun juga membuat kita ada janji, satu kepastian masuk surga. Itu saya hilang. Dalam hidup kita saya hilang. Itu akan teringat terus dalam hidup kita kalau kita memang orang percaya, kalau kita memang orang yang sudah dipilih, kalau kita memang orang yang sudah menerima kasih-Nya, sampai selama-lamanya tidak bisa hilang dalam hidup kita. Itu akan menjadi kekuatan kita. Satu tok ayat itu menjadi kekuatan. Padahal yang harusnya ayat ini ada berapa ribu, akan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau itu kita ngomong, kita sering sembahyang ngomong apa? Tak apa-apa, mati masuk surga, sukacita. Itu bisa membuat kita sukacita toh, ada harapan, tenang toh. Padahal firman Tuhan itu beribu-ribu harapan yang Tuhan berikan pada kita, beribu-ribu penghiburan yang Tuhan berikan pada kita, tapi kita tidak ngerti. Sing on siapa? Yesus itu mati di kayu salib, bukan cuma kamu percaya biar aku masuk surga. Kalau cuma itu toh tujuannya, begitu percaya diambil masuk surga. Tuhan mati di kayu salib supaya kita dalam dunia ini menghadapi situasi apapun, kita tetap tepat.
Kalau tetap kuat itu berarti bisa sukacita enggak? Cuma kita enggak mau menyelidiki yang lainnya. Terus, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Bisa nggak pengajarnya ini siapa? Kalau kita lihat konteksnya ini orang-orang tua-tua apa semua itu loh. Semua ajaran yang diberikan kepada dunia yang mengajarkan ini, ya, kalah semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Mau diakui nggak ini? Kalau firman itu berjalan di dalam kebenaran. Firman itu tidak ada, itu kuno, tidak usum misalnya, tidak ada. Dia tetap update, dia tetap baru bagi setiap orang percaya. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, firman itu tetap baru. Gak ada firman itu kuno itu, ajaran kuno itu, wis gak berlaku sekarang. Gak ada. Terus, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang ini loh, orang-orang tua, orang-orang yang rasanya pengalamannya jauh lebih hebat menurut pengalaman nih papa ya. Itu juga suka hadir dalam pikiran kita enggak? Menggerogoti hati kita enggak? Temanku ngomong gini, teman, wah nek nurut pengalaman ini deh, nek sakit gini-gini nih, waduh wis gini, waduh gini. Itu kalau diganti terus, boleh nggak itu kita cuma terima tok? Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau itu membuat kita nggak damai sejahtera, jadi dia apa namanya? Disimpan terus. Tapi manusia sering kayak gitu enggak? Saya pun juga ngalami itu loh, ngerti maksudnya? Ini manusia, tanpa firman Tuhan, geblak saya. Pada waktu saya divonis kanker usus, wah. Karena apa saya bisa ngomong wah? Belum apa-apa dikasih tahu kanker usus. Kan, waduh, langsung malam bisa tidur, pucat semua, bingung semua, sak minggu modern 5 kilo, karena apa? Pikirannya sudah dikuasai apa? Katanya orang-orang, nek kanker itu pasti mati. Gak enak, gini. Wah itu terus, yang ada dalam pikiran kita kayak gitu terus. Tambah cepat mati, tambah cepat soro enggak? Dan ujung-ujungnya pada waktu diperiksa, enggak ada apa-apa. Kalau sudah kena yang kayak gitu, kena di kepala itu rasanya kayak apa? Tanpa firman Tuhan, ngatasi seperti itu kayak apa? Manusia. Aku lebih mengerti daripada orang tua sebab aku memegang tita-titamu. Ini kebenaran firman Tuhan memberikan contoh, peganglah kebenaranku. Belajar sama firman-Nya. Pegangan hidup itu firman Tuhan, bukan pengalaman tok. Ngerti maksudnya? Semua pengalaman orang itu A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z, enggak sama semua. Tapi kalau firman Tuhan pasti sama. Amin. Pengalaman si A belum tentu terjadi di si B, betul enggak? Pengalaman si B belum tentu jadi ke si C. Dokter aja pada waktu diagnosa pertama kali kepada anak saya, bisa keliru kok. Berdasarkan USG, ini levernya rasanya ada tumor. Tidak tahu tumornya ini jinak atau ganas. Mau jinak, mau ganas tetap juga. Namanya tumor ya. Dari jinak bisa jadi ganas enggak? Pikirannya aku, jinak, enggak sih dulu lagi lah ganas, ngerti? Enak dia ngomong. Terus kita enggak pegang sama firman, mikirin terus. Istri saya mewek terus gitu. Sano. Kayak cilik kayak gitu, mereka sih enggak. Sano,
Sano. Terus saya ikut gitu, sano, orang dua tangis-tangisan, jadi wong edan lah. Kan bukan seperti itu. Bisa salah. Dokter itu pengalaman enggak? Berdasarkan yang saya amati. Rasanya kok seperti rasanya. Bener enggak? Kita tidak usah percaya dokter, percaya, tetapi lebih percaya pada Tuhan. Itu artinya bukan, gak usah dokter-dokteran, bukan. Ya dokter bertindak saja yang terbaik untuk anak saya, betul gak? Tapi saya hati saya percaya Tuhan memakai dokter untuk menyelesaikan ini. Amin. Itu yang jadi pegangan di dalam iman kita. Kalau dokter sudah vonis kayak gitu rasanya selesai. Teman saya kemarin tak beritakan dulu. Tahu hari ini makan sate. Yang katanya dokter cuma umurnya 2 bulan, naik jadi 2 tahun, naik jadi 5 tahun. Tak mau tak lihatkan di handphone saya, makan sate di Pasar Turi. Opo ae. Bingung saya. Ususnya dibuang 30 cm. Lever yang katanya masih ada. Kanker stadium 4, mentol 4. Dodomu rasa sakit. Apa sakit apa kan? Ojo dioperasi kon yo. Sowor nemen. Wis kopoke apa ojo dioperasi. Ngomong kayak gitu ya aku. Santai makan sate dia. Dokter enak kalau ngomong dong. Ya ini bapaknya ini mungkin setengah tahun. Anaknya kerungu setengah tahun rasanya ya. Setengah tahun. Waduh ya. Bareng bapaknya makan sate di video call ke saya, di telepon saya, papa iya apa so? Rawo gitu, waduh, gemes aku ngamuk-ngamuk. Dia nangis-nangis bapaknya makan sate sekarang. Ya. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang tinta-tintamu. Jadi saya bukan ngeremehkan nasihat seorang dokter, enggak. Saya bukan merendahkan nasihat seorang dokter, enggak. Nasihat seorang dokter itu sangat kita perlukan. Tapi kita jangan terlalu tergesa-gesa untuk memutuskan bahwa ini yang paling benar. Kita bergerak, bukan lu wis gak usah dokter, gak usah percaya, pulang. Kan enggak. Rawat. Tapi berharapan kita bukan hanya itu saja, kita punya Tuhan. Saya ngomong kayak gini, otomatis saya menjadi kuat enggak? Kuat, karena kalau enggak apa? Goyang terus ya. Dokter itu ngomong A, bisa pusing semua enggak? Aku lebih mengerti daripada orang tua sebab aku memegang tinta-tintamu. Terus, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Yang bisa menahan kita di dalam kejahatan, yang bisa menahan kita untuk berbuat dosa hanya firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kekuatan kita untuk menahan dosa itu tidak mungkin bisa. Sampai kapanpun tidak akan bisa. Tidak akan mampu kita. Aku mau hidup kudus, bagaimana caranya? Mana sudah tak ajarkan tuh? Kayak apa caranya kita supaya hidup kudus? Rajin beribadah. Kayak apa lagi caranya kita supaya hidup kudus? Berpuasa. Apa lagi? Supaya kita tidak lakukan dosa, apa lagi? Ayo, apa lagi? Ngasih persembahan, main musik, ngasih firman. Isa menahan dosa. Kalau Isa bedanya apa sama agama lain? Itu yang dibenci sama Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Berusaha untuk tidak melakukan dosa dengan cara agamawis. Kita mau beribadah itu karena kita sudah menerima kasih-Nya. Amin. Kita mau taat karena kita sudah diampuni dosa kita. Amin. Kalau seseorang mampu supaya kita tidak
Melalui diri kita sendiri kita mampu untuk tidak berbuat dosa dengan cara kita. Nggak perlu Yesus turun di dunia untuk memberikan hidup bagi kita. Jadi caranya apa? Mindset kita ini loh, cara berpikir kita. Aku sudah dibebaskan oleh Kristus. Bukti bahwa aku sudah dibebaskan. Aku harus beribadah. Aku harus berdekatan sama Tuhan. Amin. Bukan dengan cara aku berdekatan sama Tuhan, aku gak bisa lakukan dosa. Remek-remek. Kalau kita berpikir, aku sudah diselamatkan, aku sudah menerima kasih-Nya, aku beribadah. Kalau sudah pikir kayak gitu tuh, otomatis kan kita sudah menerima sesuatu kekuatan. Kalau aku sudah menerima kasih-Nya, kenapa aku masih berbuat dosa? Berarti aku kan belum menerima. Paham maksudnya? Kalau belum menerima berarti apa? Kan belum diselamatkan. Mau kalau gak diselamatkan? Kan gak mau. Otomatis kan gak mau bukti bahwa kita sudah menerima keselamatannya. Otomatis kita gak mau lakukan dosa. Amin. Itu Injil lain. Yang tadi itu. Berusaha untuk menghindari dosa itu dengan cara agamawis. Itu yang dibenci oleh Kristus. Tipis, tapi sering dilakukan oleh manusia yang salah di hadapan Tuhan. Berusaha untuk tidak berbuat dosa, berusaha untuk berpuasa menghindari dosa. Kamu bisa berpuasa seumur hidup? Nek berpuasa tidak mangan seumur hidup ya mati bodoh ae. Berpuasa supaya menghindari dosa, gak bisa. Gak bisa. Kita ini sudah menerima kasih karunia-Nya, maka dari itu kita beribadah. Roma pasal 12 ayat 1 itu loh. Persembahkan karena itu. Ada tulisan karena itu enggak? Coba keluarkan. Roma pasal 12 ayat 1. Apa itu? Coba ayatnya. Dibaca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku mendesak kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu karenanya apa? Karena Allah sudah melakukan segala sesuatu untuk hidup kita. Karena Allah telah membebaskan kita dari dosa. Amin. Karena itunya itu tidak direken sama orang-orang yang on itu. Gemes saya. Kalau karena itu gak direken, itu jadi Injil lain, ngerti? Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mendesak kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Lapo kita mempersembahkan? Supaya apa? Selamat. Supaya kita terhindar dari dosa. Salah. Karena Allah telah melakukan melalui Kristus Yesus kepada diri kita diampuni, kita telah menerima kasih-Nya, kita telah menerima pengorbanannya di kayu salib. Karena itu baru kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jelas di bahasa Indonesia, musuh gak ngerti rek karena itu. Karena itu kamu gini. Berarti karena itunya karena apa? Kan kita tanya toh, ngerti? Karena itunya di mana itu? Kalau kita baca nanti di pasal 8, nanti di pasal 7, mulai pasal 1 sampai dengan pasal 11, itu jelas sekali karya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita secara luar biasa melalui kuasa Roh Kudus, melalui apa? Dia yang bergerak, dia yang melakukan semua, dia yang berkorban, dia yang gini untuk kita supaya kita bisa hidup kudus. Karena itu baru kita beribadah. Jadi ibadah itu supaya kita kudus atau karena kita sudah kudus? Sudah kudus. Balik lagi nih ngene Mazmur.
119 ayat yang ke 100 ya. Aku lebih mengerti daripada orang tua sebab aku memegang tinta-tintamu. Terus, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ini toh. Jadi kita bisa terhindar dari kejahatan, kita berhindar dari ini semua karena Dia. Ya, bukan karena kita yang mampu. Buktinya apa? Kita bisa terhindar semua itu karena karyanya melalui firman-Nya yang hadir dalam hidup kita. Baru kita itu bisa mengerti, oh ini kehendak-Mu Tuhan, ini tahu Tuhan, gitu loh. Terus, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Tambah jelas gak? Kita tidak bisa melakukan dosa. Hukum-hukum Allah itu kalau kita menyimpang dari hukum Allah itu kan dosa toh. Kalau kita bisa keluar, kalau kita tidak bisa keluar dari hukum Allah, kalau kita bisa berjalan dalam hukum Allah itu karena siapa? Karena Allah yang mendidik kita, karena Allah yang mengajar kita. Amin. Terus, betapa manisnya janjimu itu bagai langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Wah, ini kita rasa nondak sungguhan. Orang ditanyai, kamu kalau baca firman rasanya kayak apa? Lego, wenteng, enak. Apa enak? Yus pokoknya tak bocor rasanya enak. Loh gawat ih. Dia lebih hebat dari malaikat, ngerti maksudnya? Baca tok tanpa ngerti rasanya enak, bingung saya. Pokoknya aku nek sudah baca firman Tuhan itu rasanya lego. Loh firmannya bicara apa? Gak tahu, tapi nek baca tok jadi lego. Bingung saya. Mana ada kuasa kalau baca tidak ngerti itu jadi lega itu. Banyak orang yang salah di sana. Orang kalau benar-benar menerima kasih karunia dari Tuhan, orang kalau bisa sudah merasakan kasih karunia sama Tuhan, itu seperti apa? Seperti rusa yang haus akan air. Kenapa kayak gitu? Karena dia tahu. Ini loh sumber kehidupannya dia. Ini loh yang akan membuat aku sukacita. Ini yang akan membuat aku kuat. Ini yang akan membuat aku memiliki damai sejahtera. Tanpa ini aku tidak akan memiliki damai sejahtera dalam hidup ini. Hanya firman yang akan membuat aku damai sejahtera. Kok bisa? Nek tanya gitu lagi sama aku. Ya tak tahu, sudah tak jelaskan tadi. Tanpa firman-Nya kita tidak bisa hidup. Buktinya aku jadi hidup, dibantah lagi. Tidak tahu saya sudah kalau kayak gitu. Yang harus ada dalam diri kita apa? Oh gitu tak. Tapi aku kurang ngerti loh tentang firman Tuhan. Ajar aku, didik aku, supaya aku bisa mengerti firman-Mu. Itu menjadi kerinduanku. Tuhan kasih enggak? Kasih. Tapi kalau orang rindu benar-benar itu kayak apa? Mau nyelidiki enggak? Nyelidiki, ngomong rindu, ngomong cinta. Tapi Tuhan kasih aku kepikiran. Ya gak iso, dah adil Tuhan, semua orang harus belajar. Ini apa Tuhan? Tanya, kanan kiri, terus hadir. Nanti aku malu Tuhan, gengsi Tuhan. Loh, piye nih kayak gitu? Gak ada waktu Tuhan. Waduh. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ini luar biasa enggak? Sudah rasakan kayak gini? Nek ndak rasakno ini, ndak mungkin bisa cinta Tuhan, nggak mungkin bisa cinta firman-Nya. Nggak mungkin. Orang ngomong aku ini cinta Tuhan loh. Di sini ndak ada loh yang main musik sini baik-baik ya. Buktinya apa? Aku mau memainkan musik untuk Tuhan. Padahal pada waktu main musik, dewe seneng dewe enggak? Menyenangkan Tuhan. Kok bisa menyenangkan Tuhan ya apa? Kok dewe ya seneng, enak. Yang kenapa dewe, bener enggak? Welnya ketawa-ketawa, nyanyi, seneng aku nyanyi Tuhan.
benar-benar bisa memuliakan Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan dek gune Efrata ini kok cuma negor-negor tok. Tidak ditegur. Terus manusia ini kan penuh dosa, justru datang dia ke rumah Tuhan itu direstorasi, ngerti maksudnya? Dibener dong, nek dipuji-puji tok, keluar dasi tambah gede ketatap kon. Kesalahannya dionjeki semua. Saya pun juga keonjek enggak? Kena juga saya ini. Betapa manisnya janji-janjimu bagi langit-langitku lebih daripada madu bagi mulutku. 4. Aku beroleh pengertian dari tinta-tintamu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Luar biasa enggak? Kalau kita ngomong kita enggak suka dosa, enggak suka apa, enggak suka gini, tanpa firman Tuhan, enggak bisa. Enggak bisa. Waduh, judi online itu dosa, aku enggak mau. Ya duit entek. Terus kalah ke, bener enggak? Terus kapok aku enggak mau. Coba deh cik menang, bisa ngomong kayak gitu? Itu manusia. Gak bisa. Kita bisa benci dengan segala dosa. Karena apa? Pengertian dari kebenaran firman itu. Otomatis akan mengubah hati kita. Rasanya melakukan satu dosa itu gak mau. Benci aku, gak suka aku dengan hal ini. Supaya kita terhindar dari dosa. Supaya kita terhindar dari melakukan sesuatu yang gak baik. Yang dosa. Caranya kayak apa? Dengan firman Tuhan. Karena dengan mengerti firman Tuhan, mengerti kasih Kristus, kita tahu betapa Kristus sudah memberikan hidup bagi kita. Otomatis untuk melakukan dosa kita benci. Kalau nggak benci sama dosa, cuma karena kita tahu dosa itu membuat kita sakit, podo dengan mangan lombok, ngerti? Makan lombok itu kepedesan ya. Waduh sakit ini. Tapi nyoba lagi enggak? Dicoba tambah sih, tambah pedes, tambah enak enggak? Ya kayak gitu itu. Tapi kalau benar-benar melalui firman Tuhan, kita benar-benar dengan dosa itu rasanya enggak mau. Karena apa? Benar-benar mengasihi Tuhan. Yang terakhir, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini sering dipakai sama orang-orang enggak? Pada waktu mengalami kesusahan apa? Aku kuat, aku gak takut karena firman-Mu terang bagi jalanku. Terus pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang atas sih sudah diterapno. Dipegang ini tok. Firman-Mu berkata kau besertaku. Kata di firman ini bisa ngomong, kapan kon goleki aku? Kapan kon ngerti aku? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kok bisa terang? Oh enggak ngerti. Cala metek lampu ini lho, enggak bisa murup terus kita ngomong bisa padang dari mana? Masuk di gereja sini kelep, enggak tahu cetekannya lampu di mana. Bisa jalan? Enggak bisa toh. Harus tahu dulu bagaimana menghidupkan itu. Supaya benar-benar kita bisa melihat terang itu dalam hidup kita. Cara menghidupkan terang itu dari mana? Mulai tadi ayat 97 dulu. Cinta dulu. Menyadari dulu. Hanya firman yang bisa menjadi penasehat. Hanya firman yang bisa mengalahkan kuasa-kuasa yang tidak betul dalam diri kita. Tidak mau menyadari itu, tidak mau melatih itu, tidak mau terus berjalan dalam itu. Pada waktu menghadapi kesesakan, pada waktu menghadapi satu problem, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, nabrak kepalamu. Tapi enak ya kalau coba jelaskan
Kita nggak usah takut di atas segala sesuatu masalah. Kita nggak usah takut menghadapi problem apa-apa. Karena firman Tuhan akan menjadi pelita kaki kita, terang bagi jalan kita. Amin. Semua ngomong amin. Ngerti. Mau sampai ke sini itu harus melakukan itu loh, ayat 97 sampai dengan satu pengertian yang betul, yang benar. Baru kita berjalan di dalam terangnya. Amin. Enak aja orang itu ngomong, wah aku sudah berjalan dalam terang Tuhan. Iman itu apa? Apa ya? Kalau kita sudah lakukan itu semua yang seperti ini, kita sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Kalau sudah berjalan dalam kehendak Tuhan, aku tidak takut menghadapi apapun juga, karena tongkat gandamu besertaku. Amin. Karena dia merasakan dimanapun juga dia bisa melihat hadirat Tuhan dalam hidupnya. Hadirat Tuhan dalam hidup seseorang itu bisa dirasakan melalui apa? Kuasa firman-Nya. Amin. Kuasa firman-Nya berjalan dalam hidup kita dengan cara bagaimana? Kita merenungkan siang dan malam seperti itu tadi itu. Merenungkan siang dan malam itu dengan cara kayak apa? Bukan gak bekerja terus baca firman, enggak. Dimengerti dengan baik. Dia akan bekerja dalam hidup kita secara luar biasa. Amin firman Tuhan.